Sobat Visiting Jogja, kembali lagi berjumpa bersama dengan saya Wijil Ramadhani di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar wisata Jogja, persembahan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekarang saya berada di area Prawiro Taman, gak terlalu jauh dari Pasar Prawiro Taman. Kamu sudah bisa melihat berbagai kuliner, kemudian juga berbagai wisata yang tentunya khas Yogyakarta. Kebetulan belum lama ini saya juga dengar tentang Cage Free District. Jadi di Prawiro Taman itu banyak kafe-kafe atau warung-warung yang sudah ikut menggalakkan Cage Free District. Nah kebetulan siang ini sudah waktunya untuk makan, tapi aku pengen makan yang manis-manis di mulut, yang light, yang gak terlalu mengenyangkan. Aku mau jalan-jalan dulu, mau mampir ke My Little Warung. Yuk ikutan aku yuk. Hai Mas Richard. Halo Mbak. Mbak Ana apa kabar? Baik. Mbak apa kabar? Baik, seneng banget karena bisa jalan-jalan di Prawiro Taman. Kalau biasanya aku ke pasar Prawiro Taman tuh loh di rooftop. Oh di atas ya? Terus aku mampir ke sini karena kayaknya enak nih makan yang manis-manis atau yang asin gitu nih. Boleh ya? Dulu, Mbak. Ini nggak ganggu berdua kan? Gak apa-apa. Jangan-jangan lagi meeting atau lagi apa nih, ngobrol-ngobrol apa nih? Ini tempatnya ngomong-ngomong seru banget nih, gemes banget. Ini ada lantai 1 sama lantai 2 ya? Iya betul. Biasanya kalau pada datang langsung ke atas atau gimana tuh? Pesan dulu, nanti kita antar setelah selesai bayar, kalau nggak open bill kita antar aja. Oh, jadi pesan di sini ntar akan diantar gitu ya? Iya. Oke, aku belum lama ini tuh ini loh denger ada namanya Cage Free District ya? Iya. Itu apa sih sebenarnya, mungkin boleh dijelasin Mas Richard? Itu konsep ayam yang bebas kandang. Oh, Gitu. ayam yang bebas kandang. Yang apa ya, yang tidak seperti yang di pabrik, seperti pabrik mereka kasih di kandang dan tidak menghormati ayam. Kesejahteraan itu sendiri, ayam gitu ya. kesejahteraan dan kesehatannya ayam sendiri. Jadi mereka itu bebas. Dalam artian bebas itu kan pasti akan sehat. Itu makanannya juga diperhatikan. Kalau di kandang kan mereka terkurung. Iya. Dan mungkin mereka menggunakan makanan-makanan yang sudah bercampur dengan kimia dan sebagainya, disuntik dan sebagainya. Kalau ayam yang bebas, makanan yang bagus, mereka senang, itu telurnya lebih bagus. Kalau bahasa Perancisnya nggak uyu-uyuan ya? Nah, nggak uyu-uyuan, berjubel. Nggak berjubel gitu ya, Ya. karena mereka punya lahan yang luas, lebih nyaman. Tapi ngomong-ngomong kalau mau pesen di sini apa nih yang rekomendasi gitu kalau aku nanti mau pesen? Rekomendasi kalau Sarapan lumayan. Kalau sarapan bisa, tapi yang rekomendasi Iya. di sini karena kan kita My Little Warung, artisan bakery, terus kita konsepnya ala Prancis ya, jadinya bisa di tartlet, terus di crème brûlée, seperti itu. Oh, aku juga sering nih dengar banyak teman-temanku yang suka banget sama tartletnya. Iya. Itu kayak manis gitu ya berarti ya? Iya. Ya. Kayak yang pink tuh yang almond ya? Yang almond betul. almond. Ini spesialitas dari kota Lyon. Kota Lyon. Lyon kota gastronomi di Prancis. Wow, ini kayak aku, kayak di mulut udah kerasa enaknya dulu, lumernya di mulut. Iya, Oke, iya. ini berarti My Little Warung itu udah kenal atau udah bergabung atau udah bergerak bersama Cage Free District itu sejak kapan ya? Sejak awal kita mencoba untuk buka bisnis di rumah dulu, sampai sekarang. Ya, dari tahun 2021. Ya. Oh, Jadi 2021. sebelum di sini pun kita sudah memakai. Iya, di rumah. Oh, bahkan sebelum ramai kan teman-teman di Prawiro Taman sekarang udah banyak ya yang Iya. Cage Free District. Iya. Bahkan kalian memulai sebelum itu malah ya? Iya. Iya. Oh, kenapa gitu? Oh, ini Kualitas ya. telurnya bagus, sehat. keinginan kita ya. Ya, untuk karena kita juga sadar menggunakan produk itu kan yang enak, yang akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. yes. Untuk kesehatan manusia juga. Sebenarnya aku ingat kalau kita kerja, kamu datang satu hari di rumah dan bilang, aku punya teman yang produksi telur Iya. organik, Mas Jablay dari Galaxy Telur. Iya. Dan aku bilang, oh ya, bisa coba? Ya bisa. Dia bawa satu box di rumah dan aku coba dan bisa lihat kualitasnya langsung, warnanya beda. Dalamnya warnanya Oh, gitu. orange. Ya, rasanya juga beda, lebih enak. Aku bilang, ayo kita kerja sama dia aja.
Itu. Ya, ini seperti itu kan kelihatan di Di sandwich sandwich itu kan warnanya lebih warnanya lebih orange. Oh ini ya orange Ya. itu telur ya? Ya. Oh gitu. Kan kadang-kadang kita, apalagi di Indonesia lah ya, kita Ya. bilang aja kita nggak terlalu peduli atau nggak terlalu mengenal makanan apa aja yang masuk ke tubuh kita. Selama itu enak, Ya, terus menarik ya, gitu kan. ya, Kadang-kadang ya. apalagi kalau lagi rame tuh, Ya. viral kan langsung Ya. coba. Betul. Padahal kita nggak tahu kan bahaya apa yang tersimpan gitu. Kalau lihat di komposisi produk ada banyak E132 atau A600, ini bukan makanan yang sehat. Ini kimia, pengawet. Itu pasti ada akibat di badan kita. Betul. Dan karena rasanya, contohnya ada instant noodle, Ya, itu ya. enak sekali. Karena ada banyak powder, bumbunya yang bikin enak. Aduh, aku jadi Dan- merasa dan juga bersalah pada pengawet. tubuhku. Aku suka juga. Kadang-kadang nggak apa-apa. Ya, Tapi ya kalau kita makan itu terus, pasti ada akibat di kesehatan kita. Di kemudian hari ya. Ya. Makanya teman-teman My Little Warung akhirnya aware dengan itu, terus Ya. emang mau memberikan makanan dengan cita rasa yang enak tapi juga sehat gitu ya. Ya. Oke. Kita menjelaskan sama pelanggan selalu. Staff kita udah train untuk menjelaskan sama pelanggan, kita pakai bahan-bahan yang berkualitas, cage free, telur. Kita pakai kacang vanila contohnya untuk jadi konsumen mereka sadar. Kalau makan sini, iya. oh oke, enak tapi lebih Ada sehat. edukasinya juga. Ya. Jadi kita menjelaskan kepada pembeli supaya mereka tahu membayangkan ya. Oh, seperti ini ternyata. Kalau tidak ada penjelasan, kan kadang-kadang kita cuma asal aja. Aku pengen yang ini. Tapi Iya. kalau kita tidak menjelaskan apa sih dalamnya makanan ini tuh apa aja gitu kan, mereka udah asal gitu kan. Jadi kita memberikan edukasi kepada konsumen yang datang ke sini Ya. untuk menjadi lebih sehat aja gitu. Jadi kalau misalnya konsumen dateng kan ditanya udah pernah kesini belum gitu udah kan? pernah kesini Betul ya, belum? gitu. Kalau belum, kita menjelaskan semua produk. Kita artisan bakery, Gitu. konsepnya gini. Berarti tanpa pengawet juga ya di sini ya? Tidak Ya. Wow. tanpa pengawet, tanpa plastik di sini. Oh, Ya. ya. Gitu. Ini menarik banget ya. Nanti mungkin aku boleh nggak sih main-main jalan ke dapurnya atau ke boleh. sini gitu tuh ngelihat Boleh, apa boleh. aja, telurnya kayak apa, karena Ya. mungkin nggak banyak orang yang terus ya telur kayaknya Ya. semua orang kayak telur sama Iya, aja Ya, padahal ya, enggak kan? Ya. Bedanya yang jelas buat warga Indonesia, telur kampung dan telur industri ya, telur Ya. pabrik ya. Ya. Tapi kan sekarang itu, ada juga. itu kan mahal ya. Kita perlu bisa bilang gitu nggak sih? Ya, Lebih mahal. Ya lebih mahal, tapi kan kualitasnya lebih bagus. Ah. Ya, daripada jelek nanti sakit-sakitan repot. Betul. Nanti keluar uangnya lebih banyak. Nah, betul. Jadi maka dari itu karena kita aware dari sekarang, di kemudian hari kita jadi hidup lebih sehat. Jadi kita nggak keluar uang banyak untuk pengobatan, Iya, untuk lain benar, sebagainya. benar. Ini yang jarang-jarang. Ini Ya. sobat visiting Jogja harus tahu nih. Aku boleh lihat nggak telurnya Boleh. atau Ya, bagaimana boleh. kemudian di Ya, dalam? silakan. Silakan, Mbak. Silahkan. Ya. Hai. Ya. Aku jalan-jalan, aku ngerepotin Ya. dan ngerusui Jadi dapurnya ya. produk dari bebas kandang itu seperti ini. Kita ini ini ya. telurnya. Boleh aku ambil? Dan ini kita udah memakai banyak ya. Oh, Banyak ini sekali. wow banyak banget ya. Ini Jadi tiap kali 20 dibalikin kita dapat 1 free. oh gitu. Iya, seperti itu. Wow, ini Gitu. juga berarti memang ekosistemnya udah mulai terbangun dengan baik ya. Iya. Bener banget. Oh, ini lagi pada bikin apa nih, Mas? Ini bikin shell untuk ini apa namanya? Tartlet. Oh, wah ini Gitu. kalau sobat visiting Jogja mampir ke dapurnya ini wanginya, aromanya. Ya, terus ini buat Wah, enak banget. fish-nya. Oh, ini. Terus ini buat adonan untuk cinnamon roll. Ya, gitu. Wow. Dan itu di belakang oven dan untuk produksi untuk breakfast ya di Oh, belakang. di sana. Ya. Ini kalau yang suka banget sama kue-kue, ini sih comfort zone sih aku bilang. Karena ini, wah ini aromanya enak banget di sini kayak, wah seru banget nih kalau kalian main-main. Boleh kan teman-teman visiting Jogja Boleh, kapan-kapan boleh. main, Boleh. datang ke dapurnya gitu. Silakan kalau mau lihat. Kalau Mas Richard biasanya, Dulu ya saya waktu berdua sama istri saya belum ada pegawai, saya bantuin. wow, bisa membayangkan Mas Ya. Richard Tapi ngulenin sekarang adonan. sudah lupa sekarang. Karena kan saya harus lihat ini ya.
apa namanya buku panduan ini harus berapa gram, ini harus gitu. Iya. Seperti itu. Mas, aku tuh juga janjian sama Pak Singgih sama iya. Mbak Eli. Oke. Kita boleh ke atas kali ya? Ayo silakan. Aku nggak tahu sih udah datang atau belum. Semoga monggo, udah. monggo. Jadi kita bisa ngobrol JNJ. bareng aja ya? Ya, Oke, monggo. mari. Ya. Wow, seru banget nih. Nah, Sobat Visiting Jogja, sekarang saya sudah ada di lantai 2-nya My Little Warung ya. Udah siap untuk mencicipi berbagai menu-menu dan juga minuman-minuman yang bisa melepaskan dahaga di siang hari ini. Dan juga pastinya ngobrol-ngobrol bersama dengan yang spesial di kesempatan ini. Nah, Mas Richard, tadi aku sempat cerita sama Mas Richard kalau aku udah janjian juga sama Pak Singgih, sama Mbak Eli juga. Karena emang kita ngomongin soal Cage Free District ini kan sesuatu yang kayaknya Sobat Visiting Jogja tuh harus tahu gitu ya. Ini gimana Pak Singgih kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Mbak Eli gimana kabarnya? Sama lah kayak Pak Singgih, Iya. sehat dan bahagia. Iya, harus. Ini udah nyicipin apa aja nih? Ini es kopinya enak, Wih. luar biasa. Kalau yang Belum kuenya nih, belum belum sih, ya. masih utuh kan? Masih utang nih, kita sambil makan-makan juga boleh. Oh iya, boleh. Sembari Sayang. ngobrol ya. Kalau nggak dicicipi sayang. Mengkeret. Kayaknya masih mengkeret gimana? Karena Kesuwen. tadi kan saya sempat jalan-jalan ke dapurnya, aromanya, Gimana? wah enak banget Pak. Bikin tambah lapar. Bikin tambah lapar. Ini makanya saya antara mau nge-host atau mau makan dulu ya, agak bingung juga. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ini saya senang banget ketemu sama Mas Richard, Pak Singgih, dan juga Mbak Eli. Aku punya singkatan nama nih, boleh nggak? Apa itu? Boleh ya? Boleh. Pak Singgih. Pak Singgih itu orangnya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan gigih. Wih. Tepuk tangannya dong. Keren ini. Keren ya Pak ya? Ilmunya sudah agak tinggi. Udah beyond ya Pak ya? Orang adik gadok gitu. Nggak ada. Iya. Lumayan. Percaya. Next. Aku juga punya Mas Richard. Wah. wih. Mas Richard orangnya rupawan, Ujian. Pol. imajinatif, charming, dan dermawan. Oh iya. Pinjam dulu 100 Mas. Waduh, ini Ujung-ujung sama saya. ya. Ada 100 ya, 500. Boleh ya Mas ya? Boleh. Nah, Mbak Eli juga ada. the Mbak next. Eli ini orangnya amazing. Oke. Dan juga selalu peduli. Kan? Peduli sama hewan, sama lingkungan, termasuk yang kita bahas kan. Iya, benar. Ini Cage Free District. Iya. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Richard di bawah tentang My Little Warung, bagaimana kemudian My Little Warung bersama-sama dengan teman-teman di Prarotaman Cage Free District ternyata tuh punya manfaat yang besar juga gitu. Nah, ini saya boleh ke Pak Singgih nih, Pak. Boleh. Sebenarnya Cage Free District kemudian keterkaitannya dengan pariwisata Jogja tuh kayak gimana sih, Pak? Iya, tentunya sangat berkaitan yang erat ya kalau kita bicara tentu yang kita bahas Cage Free District ini atau Cage Free itu sendiri itu kaitannya dengan apa ya, green tourism, sustainable tourism, saya kira itu masuk di dalamnya. Bagaimana kemudian menciptakan sebuah ekosistem pariwisata yang kemudian bisa berkelanjutan. Artinya kemudian berkelanjutan itu kita bisa melihat di situ esensinya adalah pariwisata yang kemudian bisa memberikan nilai tambah yang terus menerus sampai di nanti. Kita kan juga nggak akan terus menerus di dunia, tapi anak cucu, anak cicit kita dan seterusnya kan perlu kemudian bisa menikmati apa yang selama ini sudah diciptakan oleh Tuhan seperti ini, termasuk di dalamnya. Dan di dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kita kembali ke alam lagi, ya. Misal ini kalau sekarang ini digalakkan pertanian yang kemudian bebas dari pestisida, ya. Kemudian pupuk organik lagi. Nah ini kembali nih, Mbak Eli ini kan juga mendorong nih, bagaimana kemudian produk-produk pertanian peternakan ini juga salah satunya adalah telur ini juga kemudian bisa ditingkatkan dari sisi baik itu ayamnya maupun produk telurnya. Ya, ini bagian dari bagaimana green tourism yang sebetulnya kalau
bola besarnya itu adalah sustainable tourism itu sendiri. Oke, jadi memang ada keberlanjutan yang manfaatnya tuh nggak cuma kita rasakan sekarang, Iya, betul. tapi ini adalah modal awal yang nanti akan kita estafetkan ke penerus-penerus Betul. kita Karena gitu ya. sebuah produk itu pasti punya dampak ya, punya dampak. Semakin kita bisa mengurangi dampak negatifnya, kan semakin akan kita bisa menikmati lebih panjang. Misal nih kalau kemudian buah yang ditanam dengan banyak pupuk yang kimia dan Ya. sebagainya, tentu pasti kandungannya akan menghasilkan buah yang tidak sehat juga. Nah, mungkin telur ini saya juga belum tahu nih. Nanti Mbak Eli nanti yang Iya, akan iya. jelaskan. Apakah ada nih perbedaan telur yang hasil dari ayam yang kemudian dipres gitu ya, cuma 30 kali berapa, sama yang diumbar. Zaman dulu kan seperti itu ya? Iya, Iya. benar. Ini saya belum tahu nih. Nah, coba langsung kita tanyakan aja, Pak. Tanya. Jadi gimana Mbak Eli itu? Boleh dijelasin, Mbak? Apakah kemudian berbeda begitu dengan kita kan ngomongin kesejahteraan hewan gitu ya, hewan yang kemudian berada di tempat yang sempit, terus uyuk-uyukan atau berhimpitan gitu kan? Hasilnya akan jadi gimana telur-telurnya? Ya, jadi kalau di dalam sistem peternakan yang sekarang umum, itu memang ayam dipelihara di dalam kandang baterai. Jadi dalam kandang baterai itu ayam petelur ini tuh sumur hidupnya ya hanya tinggal di dalam kandang baterai, dan dalam kandang baterai itu kan ruangnya sangat kecil ya. Mungkin bisa dibilang ruang gerak mereka tuh hanya seluas kertas A4 lah. Nah, di dalam kandang baterai ini mereka kan tidak bisa melakukan perilaku Beraktivitas, alaminya. Jadi paling simpel tuh dia punya sayap kan untuk direntangkan. Kalau pagi kan gini kan. Ya, itu aja dia nggak bisa lakukan, apalagi kayak bertengger, terus Berkokok. mandi. Kalau berkokok masih boleh. Enggak, kan berkokok biasanya gini. Oh, sambil ini ya. Masa gini? Jadi fals ya Pak berkokoknya ya. Jadi berkikik. Terus juga itu nggak bisa mandi debu, Iya. terus ya pokoknya hal-hal perilaku alami ayam pada umumnya lah mereka nggak bisa lakukan itu. Nah, tentunya ini kan tidak membuat mereka sejahtera ya. Padahal kita mengambil banyak dari mereka, masa sih kita nggak bisa kasih yang lebih baik buat mereka? Dan ternyata sebenarnya ada sistem alternatif pemeliharaan yang lebih baik gitu loh. Jadi ada beberapa sistem yang cukup umum di Indonesia, itu ada sistem postal, jadi dia di dalam ayam di dalam kandang besar, tapi dia diumbar. Iya. Kemudian ada juga apa namanya sistem free range atau umbaran. Jadi tapi bukan umbaran seperti yang di kampung ya Pak, karena di kampung itu pun juga Wah. ada banyak lagi masalahnya nanti, karena kan kita nggak tahu makan apa gitu ya. Makan apa dan Belum nanti ngapain tetangganya aja. protes juga Iya. ya kan? Tetangganya protes. Iya. Ada juga sistem umbaran, tapi ya dengan sistem yang jelas gitu ya. Kemudian juga ada sistem aviari. Jadi kalau Aviari, aviari itu sama seperti postal, cuma dia bertingkat, jadi bisa menampung lebih banyak ayam dan mereka tetap bisa melakukan perilaku alaminya tadi. Ya. Terus ada lagi nih yang paling apa? Kalau saya bilang cukup perfect lah ya, pasteurisasi. Jadi dia ditaruh di dalam apa? Ruangan. Apa ya? Bukan, dulu malah ini padang gitu. Padang rumput. Padang rumput. Tadi dikirain taruh di padang lagi. Di padang rumput, jadi benar-benar Tapi dia tetap ada di ada pagar ya, pembatasnya. pagar. Iya. Jadi itu benar-benar mereka ya sangat sangat alami bebas. banget. Iya, betul. Sama yang ada juga sistem organik. Oh Seperti gitu. itu. Tapi kalau yang aviari tadi di Indonesia setahu saya belum ada sih. Belum ada. Belum. Karena memang itu kan untuk yang industri yang sangat besar sih Masih biasanya. ya, bisa gitu. bisa bertingkat ya. Iya. Itu efisien dari sisi untuk lahan ya. Iya, secara Iya, lahan ya, jadi kita lahan. bisa manfaatin lahan yang terbatas, kemudian bisa dimanfaatkan lebih baik lagi gitu. Iya. Nah, ini aku juga penasaran nih Mbak Eli kan dari Animal Friends Jogja. Nah, kemudian di Prawirat Taman kan ternyata selain My Little Warung, ada beberapa teman-teman juga kafe-kafe atau tempat-tempat kuliner yang sudah menggalakkan ini juga, cage free ini. Itu di mana aja kalau boleh tahu Mbak? Jadi sebelum kita ke situ, Hah? saya mau jelasin sedikit kenapa kami menjangkau bisnis-bisnis ini gitu ya. Jadi karena bisnis-bisnis ini kan dibandingkan yang penggunaan rumah tangga atau pribadi itu kan memang bisnis pakai lebih banyak ya. Jadi kita ingin mendapatkan dampak positif yang lebih banyak juga buat ayam ini. Makanya kita melakukan penjangkauan ke perusahaan-perusahaan yang masih pakai telur supaya nanti ya semakin banyak yang berkomitmen, tentunya semakin banyak telur yang diharapkan berasal dari cage free kan, seperti itu. Nah, kami sudah menjangkau untuk di Jogja saja itu sudah ada sekitar 16 perusahaan yang berkomitmen, tapi
di Jalan Prawiro Taman Iya. dan Tito Dipuran sudah ada 6 bisnis 6. ikonik, salah Oke, satunya bagus. My Little Warung, terus kemudian ada Mediterania, ada Via Via Resto, Via Via Via. Via Bakery, terus ada Coklat Monggo juga sama Pelayon. Jadi mereka sudah berkomitmen mau pakai telur bebas sangkar seperti itu. Nah itulah makanya kemarin, udah ada 6 nih, kenapa nggak sekalian aja? Ini kan daerah ikonik nih. Iya. Kenapa nggak kita bikin jadi Betul. Catch Free District? Ya harapannya juga makin menginspirasi bisnis-bisnis yang ada di sekitar. Kemudian tadi untuk menambah nilai nilai tambah pariwisata Jogja. Jadi nggak cuman melulu ya selain pariwisata kebudayaan, terkenal sebagai kota pendidikan, kota seni, Iya. tapi ada lagi nih yang baru nih dan bahkan berbeda dari Kalau kota menurut lain. saya gini, selain yang disampaikan Mbak Eli tadi, ini juga ada narasi-narasi yang kemudian menjadi bahan promosi yang bagus. Iya, Pak. Jadi narasi bagaimana kemudian di 6 industri pariwisata ini sudah menggunakan telur yang dihasilkan dari catch Catch free free. gitu ya. Dan ini narasinya bagus, Iya. berarti ayamnya saja ayam bahagia gitu. Iya. Dia bisa berkeliaran kemana-mana, walaupun juga masih dibatasi. Berarti telurnya juga telur yang berkualitas kan gitu. Iya, Sehingga kalau otomatis. kita makan produk dari bahan telur yang berkualitas, kita nanti juga akan berkualitas dong. Iya. Ini narasi-narasi yang bisa dibangun sebagai bagian dari promosi tadi. Benar. Betul. Nih, My Little Warung sudah menggunakan seperti ini. Iya. Kami menggunakan bahan yang seperti ini. Iya. Catch free, Iya. telur dari catch free. Kemudian juga mungkin bagaimana bahan-bahan yang lain ini bisa dihasilkan dari dusun sebelah misal, Iya. yang di situ ibu-ibu rumah tangganya yang bekerja dan sebagainya. Mungkin ada disabilitas juga yang Iya. melakukan aktivitas. Ini narasi-narasi bagus Iya. yang sebetulnya itu adalah global issues ya. Iya, Betul, iya, Pak. betul. Global Ini issues. menarik, bener kan Mas Richard? Pak Iya. Singgih itu kan betul-betul bersungguh-sungguh dan gigih. Ya. Ngomongin ini aja udah langsung bener-bener langsung ini kan, langsung tepat sasaran, juara, luar biasa. Nah ini juga jadi sangat menarik sekali, bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan datang ke Prawiro Taman, ke Yogyakarta karena kita punya narasi yang disampaikan Pak Singgih ini ya. Kalau tadi di bawah saya udah ngobrol banyak juga sama Mas Richard, tapi saya belum nanya nih soal tantangan. Kalau tadi kan udah ngomongin ternyata My Little Warung ini juga udah mengedukasi teman-teman yang datang, konsumen, tapi tantangannya gimana kemudian untuk mengajak konsumen sadar atau bagaimana gitu? Kalau di Little Warung gitu kan biasanya pembeli datang, terus apalagi yang belum pernah kesini ya, kita mengedukasi dulu, memperkenalkan produk, apa sih isi dalam ini, gitu. Jadi karena kan artisan kita buatnya dari bahan mentah semua, dan kita menggunakan bahan-bahan yang bagus gitu loh, bahan-bahan yang seperti Saya jadi penasaran. Iya, ini soalnya. harus dicoba ini Pak, Kalau boleh. yang Cuman silakan. dilihat terus bebas sih. kandang. Pasti Nah. enak. Seperti itu. Jadi edukasi kita memberikan edukasi itu melalui itu memberikan informasi Ya. kepada pembeli apa isi di dalam produk kita. Jadi diajak Salah ngobrol satunya ya? itu pakai telur bebas kandang. Kita lihat Seperti ini. itu. Pak Singgih mencicipi, wah. Jadi kayaknya lebih bahagia Pak ini Pak. Kemepiar. Ya, jadi Iya. lebih bahagia. Iya. Karena dihasilkan dari ayam yang bahagia. Ayam yang bahagia, Ini- otomatis nanti akan menjadi lebih sehat. Iya betul. Yang mengkonsumsi itu. Amin. Tapi Iya. enak. Iya, Mbak Eli boleh sambil minum juga loh. Ini saya juga kayak pengen sambil minum juga nih. Ya, seperti Kalau itu. favorit saya tuh di sini yang itu. Oh ini, boleh 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 boleh. Ntar aja Mbak. Ini ketahuan langsung kalau makan tuh. Wah langsung habis ya. Jadi memang akhirnya teman-teman dari UMKM atau kafe-kafe yang bergabung dengan inisiasi ini juga punya tanggung jawab moral juga ya untuk Pastinya. menjelaskan ke konsumen. Pastinya, gitu. karena kan mereka juga kadang-kadang nggak tahu gitu loh. Asal beli, kadang-kadang warung-warung itu asal mereka meskipun pakai tapi nggak memberikan edukasi. Nah, mereka kan nggak tahu. Kalau memberikan edukasi nanti mereka lebih lebih aware, lebih tahu ternyata ini memakai produk-produk yang sehat gitu, yang kualitas. Kalau produknya berkualitas, produknya sehat,
Iya. makannya pun punya nilai yang lebih. Iya. Iya. Tidak hanya Value-nya, sekedar iya, makan gitu benar. ya. Ya, makan juga tenang. Iya. Iya, nggak perlu khawatir kan? Iya, biasanya kan kalau ini asal beli wes pulang, dah mereka nggak mendapatkan edukasi dari Betul. atau penjelasan dari yang pegawai yang punya warung ini atau gimana gitu. Ada pengalaman baru. Ada pengalaman. Ya, Nah, kalau teman-teman dari AFJ sendiri ada nggak tantangannya kemudian mengajak orang-orang, apalagi kan Prawira Taman akan menjadi distrik untuk cage free gitu kan? Ada nggak tantangannya? Ini mumpung ada Pak Singgih nih, jadi kita curhat-curhat sekalian gitu. Banyak sih kalau itu ya Mbak, tapi ya kami tetap percaya bahwa setiap tantangan itu ya untuk harus dihadapi Ya, dan ya. gimana cara mengatasinya ya. Jadi kalau selama ini saya kebetulan saya selain sebagai co-founder di AFJ, saya juga sebagai corporate outreach manager. Ya. Jadi memang tugas saya itu adalah menjangkau perusahaan-perusahaan dan mengajak mereka untuk pakai telur cage free ini. Nah, jadi dari beberapa pengalaman saya bertemu mereka ya memang macam-macam nih kendalanya. Jadi mulai dari kepastian pasokan. Jadi misalnya ada yang memang butuh banyak, kalau saya Iya, benar. ganti ada cukup nggak nih telurnya Iya, gitu. Terus apalagi di awal-awal tuh kita juga bingung, waduh cukup nggak ini ya telurnya gitu kan. Tapi ternyata sekarang juga sudah makin banyak peternak yang berubah sistem peternakan mereka. Terus kemudian yang pasti harga. Harga, gitu. ya harganya pasti tinggi ya. Harganya tinggi, tapi ya tuh kalau mereka sudah komit sebenarnya itu nggak jadi masalah gitu. Terus kemudian bagaimana sistem rantai distribusi juga itu menjadi pertanyaan. Tapi yang paling utama biasanya sih di harga tadi sih. Stok dan harga ya. Iya, harganya memang agak tinggi. Nah, ini Tapi menarik kalau juga. masih ngejar margin saya kira nggak ada masalah. Iya. Memang ada Pak Singgih. Namanya bisnis kan. Iya, ya wes produknya Tapi dibuat tambah dengan tinggi lagi. dengan lebihnya harga tadi akan muncul value. Iya. Ya, value narasi-narasi Narasi, tadi. ya, Itu yang kemudian tidak ternilai sebetulnya. Betul. Berapapun pasti akan dibayar sih. Karena kan mahal sedikit, yang penting sehat. Betul. Kalau orang makanannya nggak sehat, nanti Iya. malah pengeluaran lebih banyak. Lebih banyak masuk rumah sakit. Rumah sakitnya. Betul. Makanya kita dari sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Singgih tadi, ada keberlanjutan yang memang sedang kita buat di sini supaya nanti manfaatnya akan lebih lebar lagi gitu. Nah, pertanyaannya Pak Singgih, kemudian dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menanggapi cage free district ini apa dukungan yang akan dilakukan? Langkah-langkah kedepannya seperti apa? Jadi sebetulnya ini tumbuh leh tutup gitu ya. Artinya di satu sisi Dinas Pariwisata punya 3 kebijakan sebetulnya untuk membangun pariwisata ke depan itu. Yang pertama adalah quality tourism, yaitu yang kemudian bisa menjadikan wisatawan punya experiences yang lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar datang makan foto pulang, tapi ada edukasi yang kemudian dilakukan. Value-value yang seperti ini juga pasti akan didapat. Yang kedua adalah sustainable tourism. Iya. Ini bagaimana pariwisata berkelanjutan. Ini masuk di dalamnya. Bagaimana kemudian membangun sebuah ekosistem pariwisata yang sehat, ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Ini bagian dari sustainable tourism itu. Kemudian yang ketiga adalah inclusive tourism. Inclusive tourism lebih bagaimana pariwisata ini bisa dijangkau oleh siapapun gitu ya. Baik anak-anak, orang tua, kemudian disabilitas ya, dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk mereka kemudian berwisata. Karena minoritas atau disabilitas orang tua itu 20% dari wisatawan yang ada. Sehingga harus diberikan ruang ya, kesempatan untuk berwisata. Bukan berarti mereka tidak pengen berwisata, sangat gitu ya, seperti kita kan. Tapi inilah yang kemudian harus didorong. Nah, kaitannya dengan Mbak Eli yang punya aksi untuk kemudian mendorong cage free ini saya kira sangat bagus dan relevan dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian ditanya apa upaya apa gitu ya, kami juga ingin mendorong dong untuk kemudian industri pariwisata bisa mengarah ke situ ya. Dan kita dorong supaya punya komitmen yang sama. Kalau diperlukan Prawira Taman ini akan punya narasi yang lebih bagus. Ya distriknya cage free itu tadi menggunakan produk-produk yang lebih punya nilai yang lebih. Misal kalau kita bicara tentang sebelah ada green hotel, kemudian bisa memanfaatkan apa yang dia tanam tapi bisa dijadikan sebagai bahan. Tidak hanya sekedar hiasan seperti ini, tapi bagaimana kemudian hiasan ini bisa dikonsumsi juga. Anak-anak bisa dengan pola
pertanian yang bisa direkayasa, urban farming dan sebagainya itu kan sangat mudah. Iya. Nggak perlu lagi tanaman-tanaman hiasan, boleh sih, cuman kemudian dicampur yang kemudian daily bisa untuk konsumsi. Betul. Wah, ini jadi ide jangan-jangan bulan depan kalau kita main lagi ke sini, Pak. Mas Richard udah mengganti jadi kangkung, selada. Ini kayak lagi cari bisa ide nih dimana-mana kayaknya. bisa. Ono gori, Pak. Tadai gudeg. Iya, tuh. Tapi Iya. betul itu, artinya kemudian itu pun bisa jadi hiasan yang menghiasi ini jadi tambah seger, tambah sejuk. Iya, Iya, gitu iya, kan. iya. Ya kan sekarang media-media tanaman itu kan sangat bervariasi. Iya. Dan ya, itu sangat memungkinkan dengan lahan yang sempit, kita masih bisa berproduksi Iya. dan dibuat lagi untuk konsumsi. Iya. Itu keren. Apakah mungkin juga nanti langkah ke depannya bisa ada dukungan secara regulasi, kebijakan, dan lain sebagainya? Kira-kira apakah mungkin, Pak? Saya kira kalau standarisasi green tourism sudah ada. Ya. Kita punya GSTC, Global Sustainable Tourism Certificate. Kemarin barusan kita adakan di salah satu hotel di sini juga. Ya. Dan kita dorong memang karena isu sustainable tourism ini menjadi isu global. Ya. Kemarin saya barusan dari pertemuan ITOF itu yang membahas tentang sustainable tourism. Ya kami sudah melakukan. Ya, sudah melakukan. Walaupun memang optimalisasi harus kita dorong terus. Ya. Itu seperti itu. Apalagi kemudian nanti diikuti lagi dengan pengelolaan sampah organik yang lebih bagus sehingga betul-betul akan sirkularnya siklusnya tadi. Betul. sustain. Nah, ini kan yang disampaikan Pak Singgih kan juga jadi angin segar ya buat kita semua yang bersemangat untuk menggalakkan hal itu, aksi-aksi tersebut gitu. Kalau Mas Richard sendiri mungkin ada nggak request kalau mumpung ada Pak Singgih nih, dukungan-dukungan yang dibutuhkan tuh seperti apa sih sebenarnya gitu? Apalagi kan kalau kita ngomongin harga yang cukup tinggi untuk telurnya ataukah bagaimana gitu? Ya gimana ya? Mungkin harus memberikan ada tim gitu untuk campaign ke tiap-tiap tempat, mungkin di kampung atau gimana untuk memberikan edukasi untuk supaya mereka itu lebih aware menggunakan produk seperti itu yang sehat seperti itu. Kan masih di mana-mana kan masih menggunakan yang baterai, kandang baterai dan sebagainya dan mereka Masih itu banyak itu. harus mungkin harus banyak lah kita memberikan campaign kepada mereka karena mereka itu tidak tahu. Gitu. Itu jangka panjang yang bisa kita lakukan ya Pak ya berarti ya? Ya memang tujuannya memang ada beberapa macam perbedaan ya. Yang satu memang dia mengejar produksi ya. Ya, Profit. keuntungan Yang ya. satu memang dia pasti juga mengejar produksi dan profit, tapi dengan cara-cara yang lebih hewanisasi. Ya. Bukan manusiawi. Iya. Betul. Yang menyejahterakan hewan gitu ya. Iya betul, jadi itu yang mempunyai dua perbedaan dan dua perbedaan ini juga punya pangsa pasar yang berbeda juga. Tapi yang ingin kita dorong justru, ayolah kita lebih ke arah yang lebih green, ke arah yang lebih eco, ke arah yang lebih kemudian natural, gitu ya. Itu yang kita dorong. Betul. Nah kalau Mbak Elis sendiri, menurut Mbak Elis sendiri apa peran ideal yang bisa dilakukan oleh misalnya pemerintah atau komunitas yang lainnya juga yang bisa mendukung konsep dari cage free ini? Sekarang ini yang terbayang oleh saya tadi gara-gara ngobrol tadi tuh kayak gimana kalau Dinpar gitu ya ngadain event, mungkin event diskusi aja gitu, yang mengundang Dinparnya gitu. Jadi kita nanti yang memberikan ya tentang ini. Iya. Oke. Kadang kan kalau dari pemerintah yang ngundang tuh lebih kayak oh ya aku harus datang gitu. Tapi kalau kita yang ngundang tuh kayak siapa sih nih kayak gitu. Kadang ada kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau misalnya Dinpar yang ngundang, kita yang ngasih informasinya itu kan kayak lebih Iya. Siap. Sudah dicatat itu, sudah dicatat ya Ci, Aci, catat Ci. Iya, jadi memang itu kolaborasi mendatang yang bisa kita lakukan bersama begitu ya. Yang tentu saja Pak Singgih akan bersungguh-sungguh dan gigih untuk mendengarkan suara dari teman-teman gitu. Ya, tapi ini masukan yang bagus, nanti kita coba untuk koordinasikan ya. Karena sekali lagi, ini narasinya cukup bagus. Narasinya bagus dan mendorong untuk semua sehat kan. Betul. Tidak hanya orangnya yang mengkonsumsi, tapi ayamnya juga. Ayamnya juga. Betul. Mereka Jadi akan Dan bahagia. semoga nggak cuma telur aja nanti Apanya? yang Daging. Oh iya, dagingnya juga. dagingnya juga. Iya, betul.
Karena kan saya pernah baca kalau misalnya kita atau hewan-hewan itu di kandang di tempat yang terbatas kan ternyata tulangnya tuh juga berbeda dengan hewan-hewan yang dia bisa berkeliaran bebas gitu kan. Jadi yang pada suka makan sampai ke tulang-tulangnya to the bone itu mungkin akan punya cita rasa yang beda ya. Kalau Pamungkas bilang kan I love you to the bone gitu kan. Iya. Iya, aku- Iya, akan lebih apa ya, beda lah gitu. Bener, itu yang mungkin jadi hal-hal lain. Jadi mungkin nanti kayak PR-nya Pak Singgih ini Ya. kayak akan banyak banget habis ini Ya, nanti rapat-rapatnya kan sama kita. bertahap ya. Iya, Yang betul. sekarang ini telur dulu. Kalau udah maksimal baru kemudian dagingnya. Betul. Gitu. Nah kalau teman-teman dari AFJ sendiri, langkah-langkah kedepannya ada apa Mbak? Mungkin boleh dibocorin juga nih buat teman-teman. Selain tadi ada keinginan untuk menggandeng Dinas Pariwisata, bikin acara, kedepannya apa yang sudah direncanakan Oh, untuk ini yang Catch paling Free ini? ini pas banget nih. Sekalian promosi. Boleh. Jadi nanti masih hubungan dengan isu Catch Free ini Ya. di tanggal 21 September di Dagadu Yogyatorium kita ngadain yang namanya AFJ Fair. AFJ Fair yang kedua. Jadi AFJ Fair ini festival di mana kita mempertemukan semua stakeholder. Jadi mulai dari bisnis-bisnis yang sudah berkomitmen Catch Free, kita sediakan stand untuk berjualan. Jadi mereka bisa showcase produk-produk mereka yang dari telur Catch Free. Iya. Kemudian kita juga mengundang peternak. Jadi peternak yang maupun yang Catch Free maupun yang masih kandang baterai, mereka melihat bahwa ada loh permintaan Catch Free, ada loh yang pakai telur Catch Free gitu. Jadi mereka bisa langsung nih ngelihat nih dan bisa menawarkan. Jadi urusan bisnis kita serahkan ke mereka, Ya. cuman kita menunjukkan kepada benar. publik ini. Terus kita mengadakan juga diskusi dan talk show. Terus nah yang menarik nih kita juga ada entertainment-nya. Kita mengundang musisi cukup oke, masih dalam ini sih, tapi sudah ada beberapa yang confirm akan ada pertunjukan musik juga. Dewa Jadi 19 ya. Wow. Cekidot. pengennya ngundang Segidok, tapi beda rate. Kan bisa nego sekarang. Bisa negosiasi. Itu langsung sama direkturmu yang ngomong. Saya ini tinggal mancal. kalau- Bintang misterius kayaknya. Iya. Itu tanggal berapa Pak? 21 September 21 September ya. di Dagadu Yogyatorium. Oke, jadi itu adalah ruang yang bisa dihadiri oleh siapapun. Siapapun terbuka untuk umum, Besar itu gratis. Iya. Sebelumnya kita tahun lalu mengadakan di Tirta Dipuran juga, di Prior Taman, dan itu apa ya? Banyak itu. Iya, respon itu sangat baik, sangat luar Kita biasa. juga ikut waktu itu. Jadi untuk event yang cuman mungkin kurang lebih 6 jam ya, itu ada sekitar 500 pengunjung yang datang dan mereka, ayo dong bikin lagi. 3 bulan lagi, udah kayaknya nggak mungkin tiap 3 bulan, tapi ya kita coba tahunan gitu. Oke, jadi di antaranya nanti juga akan ngomongin soal Catch Free District itu juga ya. Mungkin kita akan mengundang bisnis-bisnis ini, terus sambil kita tanyain kalau punya kendala, kan karena ada juga bisnis yang butuh waktu untuk transisi ya, walaupun sudah komitmen, tapi mereka butuh waktu untuk transisi. Nah, kira-kira tantangannya apa? Terus buat yang belum mau berkomitmen, kenapa sih gitu? Nanti mereka bisa sharing dengan yang sudah berkomitmen. Jadi ada diskusi di antara para bisnis ini gitu. Barangkali mungkin ini jadi menyambung ke Mas Richard, barangkali mungkin nanti alasannya di antaranya adalah alasan seperti misalnya ada kelonjakan biaya yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Richard sendiri menanggapi hal itu gimana, Mas? Ya wajar kalau karena ini kan produk spesial kan. Ya. Makanya mereka menjual dengan harga yang di atas rata-rata. Ya. Karena kualitas juga dijaga, telurnya bagus dan omeganya juga tinggi. Makanya mereka jual dengan harga yang segitu. Ya. Nah, untuk ngawekani kalau orang Jawa bilang, ya kita menjual produknya ya agak dinaikin sedikit lah. Yang penting kan itu kualitas, berkualitas. Barang yang berkualitas kan mereka pasti akan cari, Betul. akan konsumsi. Karena kan akhirnya buat individu mereka sendiri, maksudnya buat kesehatan mereka sendiri gitu. Ya. Jadi Seperti itu. kalau misalnya teman-teman nantinya pengen tahu lebih lanjut juga nanti bisa hadir juga di acaranya dari AFJ untuk tahu lebih jauh, lebih kenal lagi, untuk mengulik lebih dalam. Terus saya juga jadi penasaran nih ke Pak Singgih, apakah mungkin nih kerjasama ini juga melibatkan di luar instansi pemerintah dan lain sebagainya? Saya kira sangat mungkin. Jadi kita punya industri pariwisata. Yang ada di situ adalah PHRI, hotel dan restoran yang tentu ini menjadi kaitan yang sangat erat. Dan kita juga pengen dorong ke arah situ sehingga
termasuk Mas Richard ini, kemudian restoran-restoran yang lain, hotel saya kira juga Iya. banyak yang punya komitmen cukup tinggi terhadap bahan-bahan yang organik gitu ya. Ini saya kira bisa kita lakukan kerjasama. Aktivisnya Mbak Eli, kemudian dari government-nya, nanti dari Dinas Pariwisata gitu ya, nanti gandeng asosiasi lagi, ya, asosiasi industri pariwisata, saya kira kita bisa gerak bersama untuk menciptakan sebuah destinasi yang kemudian lebih ke eco, yang lebih ke green, yang lebih ke sustainable tourism. Baik, jadi ini adalah undangan terbuka buat teman-teman yang mau bergabung semuanya. Nanti akan ada Mbak Eli dan juga ada Pak D nanti ya yang akan turut mendukung. Ada Pak Singgi juga yang akan turut mendukung. Jadi silahkan nanti kalau pengen tahu lebih lanjut bisa ke teman-teman AFJ ya, Animal Friends Jogja. Nah, dampak yang diinginkan dari Cage Free District ini apa kalau dari AFJ? Kalau dampaknya ya itu tadi semakin banyak bisnis-bisnis di daerah sini yang berkomitmen catch free, otomatis kan semakin banyak permintaan telur catch free, dan ini nanti akan menciptakan ekosistem yang lebih luas lagi di mana ya tentunya peternakan ini berubah nih dari sistem kandang baterai ke yang catch free ya. Tentu saja ayamnya juga senang. Gitu. Iya, jadi semakin Kita banyak. kan tidak memikirkan tentang ini terus ya. Iya. Ya hewannya yang ngeluarin telur itu juga Happy, gitu diperhatikan. Jadi semakin banyak lah ayam yang bahagia, dibahagia. Iya. Iya. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Karena kita nggak melulu mengambil serta-merta dari alam, dari hewan, tapi kita juga mendengarkan apa sih yang kamu mau nih hewan-hewan. Iya, kan? tidak cuman mengambil aja kan, Tuhan juga memberikan mereka itu untuk ya gue harus memperhatikan yang memberikan kamu itu gitu loh. Peri ke hewan. Iya. Jadi nggak, kalau besok lagi kalau hewan Ngambil melulu kan. Ya hewannya juga diperhatikan. kalau misalnya marah-marah gimana Mas? Kalau hewan kira-kira kalau marah-marah ngasih Ayo telurnya? minum dulu. Biar adem. Biar adem gitu ya. Tapi jadi dikasihnya jadi baik lah buat kita gitu ya. Kalau Mas Richard harapannya ke depannya kayak apa Mas? Ya semoga terus berkelanjutan ya. Menurut saya akan masyarakat akan lebih aware, lebih mengerti, lebih tahu tentang penggunaan telur bebas kandang ini. Ya, dan akan berkelanjutan untuk ke anak cucu kita berikutnya. Oke. Baiklah Pak Singgih, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini. Udahan nih Mbak. Wah, cepet banget ya. Iya, kita soalnya kenapa saya bikin cepet? Karena saya udah nggak sabar untuk mencicipi semua yang ada. Seger ini yang Iya. Ya, Nah, ini juga seger. Pak Singgi boleh disampaikan ke teman-teman apa yang mau disampaikan tentang Cage Free District di Prawira Taman kedepannya akan seperti apa? Saya kira Cage Free District yang ada di Prawira Taman itu harus kita dorong, tidak hanya di Prawira Taman aja, tapi sebagai percontohan ini di Prawira Taman yang sudah menjadi destinasi yang sangat digemari oleh wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik tentunya. Dan ini menjadi sebuah narasi bagaimana pemerintah kerjasama dengan Mbak Eli, AFC, kemudian juga pelaku industri pariwisata bersama-sama membuat satu komitmen bersama untuk menciptakan sebuah green tourism, eco-tourism, bahkan yang lebih besar lagi adalah sustainable tourism. Saya yakin dengan narasi-narasi yang seperti ini akan menjadikan daya tarik Prawira Taman sebagai destinasi pariwisata akan semakin lebih digemari. Otomatis kalau sudah digemari, laris manis hotelnya, restorannya semakin laris juga, masyarakatnya akan sejahtera. Yeay, masyarakatnya sejahtera, hewan-hewannya juga bahagia. Ya, betul. Terima kasih Pak Singgi, Mbak Oke. Eli, boleh ada yang disampaikan buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung juga dengan gerakan ini? Aduh, kok nggak ada pertanyaan gitu sih dari jadi kalau buat teman-teman yang ingin tahu lagi apa yang AFJ lakukan dengan program-programnya atau spesifik ingin tahu lebih banyak mengenai kesejahteraan ayam petelur, bisa menghubungi kami melalui Instagram, paling gampang share Instagram ya, atau bisa juga melalui Facebook dan website, tapi paling mudah sih Instagram. Instagram aja, Dan ada linknya di situ. Jangan lupa datang ke Yogyatorium tanggal 21 September 2024. Yeay, jangan lupa datang ya. Mas Richard, sebagai pamungkas ya, kata-kata hari ini, wah, apa nih yang mau disampaikan buat teman-teman? Silakan. Untuk teman-teman boleh bergabung bersama AFJ
dan tidak ada ruginya karena di situ kita akan mendapatkan banyak edukasi untuk seperti telur bebas kandang, terus kesejahteraan hewan, dan yang pasti semuanya positif di situ. Jadi boleh masuk link di situ juga. Oke, terima kasih. Dan juga terima kasih sekali buat Pak Singgih, matur nuwun sudah selalu hadir untuk kami di tengah kesibukannya yang luar biasa, matur nuwun. Sama-sama. Mbak Eli juga terima kasih, salam buat Pak D. Mas Richard juga terima kasih, udah boleh ngobrak-abrik dapurnya tadi. Nanti tak set lagi. Di sini juga terima kasih sekali nih buat teman-teman. Pokoknya mampir aja ke My Little Warung, nggak terlalu jauh dari Pasar Pramuka Taman ya. Iya. Jadi bisa langsung aja dateng kalau pengen tahu dan pengen mencicipi makanan-makanan berkualitas tanpa bahan pengawet dan juga tentunya cage free distrik di Pramuka Taman. Dan akhirnya saya harus pamit dulu karena kayaknya saya mau schedule ke depannya. Anjang Sana kira-kira mau kemana lagi gitu ya. Jadi buat kamu semua silahkan untuk terus ikuti Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja, persembahan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih.